Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan sedikit ya tentang materi yang kemarin sudah saya share dengan tema Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan untuk materi kita hari ini itu sebetulnya tentang moderasi beragama ya. Apa kaitannya? Nah, ini nanti kita korelasikan. Ya, saya berikan sedikit penjelasan tentang materi yang kemarin sudah saya share terkait dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, dari latar belakang masalah ya. Kenapa sih perlu diadakan Islamisasi ilmu pengetahuan? Bukankah beberapa ahli berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa diislamkan begitu ya, karena pada dasarnya ilmu ya ilmu begitu ya, tidak bisa diislamkan. Justru ketika ada istilah Islamisasi pengetahuan itu terkesan bahwa justru kita yang kemudian mendikotomikan ilmu pengetahuan antara yang Islam dan sekuler ya. Tapi kita lihat dari sisi epistemologinya. Kenapa sih kemudian Islamisasi ini perlu dilakukan? Yang pertama, kita akan bicara tentang kemajuan Barat dan kemunduran Islam. Jadi awal mula kenapa Islamisasi ilmu pengetahuan ini penting? Kita melihat dari sejarah ya. Kita tahu bahwa Islam itu pernah mengalami masa kejayaan di mana ilmu pengetahuan kemudian dari semua bidang ya, baik dari bidang teologi, filsafat, kemudian astronomi, kedokteran begitu, itu pernah mengalami kejayaan ya pada masa dinasti Abbasiyah ya, pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah yang ada di Andalusia ya. Dan ini berkebalikan dengan kondisi masyarakat barat atau orang-orang di barat ya, yang mereka masih buta huruf, kemudian mereka masih terbelakang dan lain sebagainya. Tapi seiring perkembangannya zaman ya, umat Islam mengalami kemunduran karena semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ya. Kemudian terjadilah banyak perpecahan dan perebutan kekuasaan. Ini yang menyebabkan umat Islam itu kemudian menjadi lemah dan memicu terjadinya kemunduran di dalam tubuh umat Islam. Nah, kemunduran ini yang kemudian pada abad ke-18 ya, ketika umat Islam itu mengalami kemunduran, bangsa barat ini malah justru memasuki masa yang disebut Renaissance ya, masa-masa kebangkitan atau pencerahan. Ya, ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Salah satunya kita tahu bahwa terjadinya perang salib dulu ya. Ini memukul atau bahkan menyebabkan umat Islam itu mengalami kerugian yang amat besar, ditambah lagi dengan adanya perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, kemudian persoalan konflik-konflik yang ada di dalam internal umat Islam ya, dan ini menyebabkan kemunduran ya umat Islam. Di sisi lain, Barat itu justru memanfaatkan masa-masa ini untuk kemudian mempelajari keilmuan-keilmuan yang pernah dikembangkan oleh umat Islam, dan mereka kemudian mengembangkan keilmuan itu sesuai dengan paradigma yang mereka miliki. Ya, ini yang memicu Barat pada saat itu kemudian mengalami masa Renaissance, masa kebangkitan, sedangkan umat Islam itu mengalami masa kemunduran ya. Bahkan Syekh Muhammad Abduh menyatakan penyebab kemunduran itu disebabkan oleh umat Islam sendiri ya. Islam tertutup oleh umat Islam sendiri.
umat Islam tertinggal karena adanya perpecahan, perebutan kekuasaan, dan meninggalkan ajaran-ajaran agamanya yang berimplikasi pada ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian, pada sisi lain muncul kesadaran di kalangan umat Islam maupun umat manusia pada umumnya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa implikasi negatif. Munculnya krisis yang sifatnya global. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada satu sisi hanya memberi kebahagiaan semu dan pada sisi lain memberi kontribusi bagi munculnya krisis ekologi, krisis kemanusiaan, dan kondisi dunia yang tidak nyaman. Ya, jadi ada kelompok-kelompok fatalisme yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya memberikan implikasi yang negatif. Ya, ini bahwa di dalam kelompok tersebut beranggapan bahwa ilmu-ilmu agama itu merupakan yang penting untuk kita pelajari, begitu ya. Maka ini yang menyebabkan mereka itu tidak tertarik lagi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke arah yang lebih progresif. Ya, maka dengan begitu ini berarti bahwa muncullah pemikiran atau ide gagasan untuk kemudian merekonstruksi kembali ilmu pengetahuan yang ada supaya umat Islam itu kemudian tidak mendikotomikan antara ilmu agama dan sains ya, karena mereka menganggap bahwa sains itu tidak penting, itu hanya persoalan duniawi. Yang penting untuk kita pelajari yaitu aspek ilmu-ilmu agama, begitu ya. Maka inilah kenapa islamisasi ilmu pengetahuan ini penting ya. Kenapa? Yang pertama tadi balik lagi bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan, kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, tapi kemudian secara berangsur-angsur mengalami kemunduran akibat perpecahan dan perebutan kekuasaan. Selanjutnya, adanya revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial politik di Prancis pada paruh kedua abad ke-18 yang merupakan titik awal pencerahan atau Renaissance di Eropa menuju peradaban modern, mengantarkan Barat mencapai sukses luar biasa dalam pengembangan teknologi masa depan. Sedangkan umat Islam malah mengalami kemunduran-kemunduran sistemik dalam alur peradabannya. Ini yang membuat kemudian nanti berbalik ya. Nah, implikasinya apa dengan kondisi yang seperti itu? Implikasinya ya, keilmuan berkembang pesat dibentuk dari acuan pemikiran falsafah barat yang dipengaruhi oleh sekularisme, materialisme, dan humanisme sehingga konsep penafsiran dan makna ilmu itu sendiri tidak bisa terhindar dari pengaruh pemikiran sekularisme, materialisme, dan humanisme dengan menghilangkan segala kemungkinan nilai-nilai transendental. Ini yang kemudian dikhawatirkan ketika keilmuan-keilmuan Islam dipelajari dan dikembangkan oleh orang-orang Barat, maka ilmu-ilmu itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai sekuler, kemudian materialis, kemudian humanis, begitu ya, yang tidak bersentuhan sama sekali dengan nilai-nilai transendental. Nilai-nilai transendental ini seperti nilai-nilai teologis, religius ya, nilai-nilai ketuhanan lah gampangannya begitu. Ya, akibatnya terjadi pemisahan antara ilmu agama dan sains ya, sehingga di sini ketika umat Islam pada saat itu memandang bahwa Barat itu mengalami kemajuan yang begitu pesat, maka umat Islam itu banyak sekali yang kemudian mempelajari keilmuan-keilmuan yang dikembangkan oleh orang Barat. Ya, ini yang disebut dengan westernisasi. Ya, dan umat Islam kebanyakan mengadopsi
mengadopsi keilmuan-keilmuan itu tanpa mereka menyadari bahwa nilai-nilai itu tidak memuat atau menghilangkan nilai-nilai transendental yang sebetulnya ini nilai yang amat penting untuk kita kuasai begitu ya, atau untuk kita internalisasikan ke dalam diri kita ya. Dan pada sisi lain ada kecenderungan keilmuan Islam yang bersentuhan dengan nilai-nilai teologis dan fikih terlalu berorientasi pada religiusitas dan spiritualitas tanpa mempedulikan betapa pentingnya ilmu-ilmu umum yang dianggap sekuler ya. Jadi yang kebarat-baratan itu mengabaikan nilai-nilai transendental, sedangkan yang dari umat Islam yang kelompok-kelompok fatalisme itu menganggap bahwa keilmuan barat adalah keilmuan barat itu syarat dengan sekulerisme dan itu tidak penting untuk dipelajari. Yang penting untuk dipelajari ya nilai-nilai teologis, fikih begitu ya, yang berkaitan dengan keilmuan Islam. Nah, inilah yang kemudian memunculkan adanya dikotomi antara agama dan sains. Sehingga di sini ada 3 tawaran pendekatan yang kemudian bisa digunakan ya untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama pendekatan labelisasi atau ayatisasi. Ya mungkin kemarin sudah dibaca, tapi pendekatan ini banyak yang menolak ya. Karena bagaimanapun juga, karena pendekatan ini, labelisasi ini fokus terhadap kurang bisa diterima karena ini mendapatkan penolakan dari banyak ahli. Ya, karena hanya menggunakan labelisasi, menggunakan ayat-ayat Al-Quran tanpa memperhatikan dari sisi metodologinya, kemudian ontologisnya, epistemologinya, dan juga aksiologinya gitu. Kemudian yang kedua pendekatan aksiologis. Dalam pendekatan ini diasumsikan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah netral. Manusia sebagai user lah yang akan memberi nilai dan akan menentukan apakah ilmu pengetahuan membawa manfaat atau sebaliknya membawa mudarat. Ya. Nah, pendekatan aksiologis ini sebetulnya bisa digunakan. Hanya saja kelemahannya aksiologis itu kan tidak bisa dilepaskan dari ontologis dan epistemologinya. Ya, kalau kita tahu bahwa ada sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ibaratnya itu ontologis. Ini misalkan kita mau bikin, kita punya tepung, kita mau bikin apa? Kita mau bikin nastar misalkan ya. Maka epistemologi ini, maka ontologinya itu bahan bakunya tepung. Ya, epistemologinya, caranya itu mau pakai yang metode apa begitu ya. Apa yang all in one, apa yang seperti apa begitu ya. Kan beda caranya kalau tepung ini mau kita bikin nastar dan kita mau bikin mendoan misalkan, ini kan beda metodologinya. Nah, ini dari sisi epistemologinya. Nah, kemudian aksiologinya ya, ketika kita caranya bikin nastar, maka ketika sudah jadi begitu ya, ada nilainya. Untuk apa sih bikin nastar misalkan ya? Oh, untuk suguhan tamu ketika lebaran begitu ya. Oh, untuk hampers. Oh, untuk apa begitu ya? Ada tujuannya di sini. Nah, maka ketika kita punya tujuan, untuk menyuguh tamu atau untuk hampers begitu ya. Misalkan untuk hampers. Kalau tujuannya kita mau bikin hampers ya, dan tepung ini kita bikin mendoan, kira-kira kan kurang tepat juga ya. Karena resiko nanti bisa basi atau mungkin tidak tidak bisa dikonsumsi karena memang sudah terlalu lama dan lain sebagainya seperti itu. Maka ini yang menyebabkan pendekatan aksiologis ini juga mempunyai kekurangan begitu ya, kelemahan.
Nah, selanjutnya pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Nah, pendekatan ini ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi asumsinya ilmu pengetahuan ini tidak netral tetapi penuh muatan-muatan nilai-nilai yang dimasukkan oleh orang yang merancangnya. Jadi kalau dengan pendekatan ini kita tahu bahwa keilmuan yang kita kembangkan itu ya keilmuan yang sumbernya dari Allah, bahwa ilmu ini sumbernya itu dari Allah. Ya, baik yang qauliyah maupun yang kauniyah ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bahwa ilmu itu sebetulnya tidak netral begitu. Jadi setiap ilmu itu ya mempunyai sudah dari lahirnya, ketika misal ini keilmuan yang sumbernya dari Allah begitu ya, maka sifat-sifatnya, metodologinya dan tujuannya itu juga sudah disesuaikan dengan nilai-nilai tauhid atau konsep tauhid yang kita miliki begitu ya. Jadi pada dasarnya setiap apa yang kita pelajari itu ya memiliki konsep tauhid begitu ya, memiliki konsep tauhid karena memang semua ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ini pendekatan ini yang paling sering digunakan ya dalam pendidikan Islam. Biasanya menggunakan pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Nah, dari adanya dikotomisasi keilmuan ya, kita tahu bahwa ada beberapa kelompok. Yang pertama ada paling tidak ada dua kelompok ya. Kelompok yang memang sangat mengunggulkan teks ya. Apapun yang ada atau tertulis di dalam teks itu, kemudian itulah yang harus dilakukan tanpa melihat konteks. Dan yang kedua, kelompok-kelompok yang memang melihat terlalu meninggikan akal ya, tanpa memperhatikan teks. Maka ini yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok beragama yang berbeda ideologi atau alirannya. Seperti di Indonesia ini banyak sekali ya kelompok-kelompok Islam yang berbeda. Ada kelompok Islam Puritan, ada nominal, bahkan ada yang ekstrem. Ada Puritan ini kelompok-kelompok yang ingin memurnikan ajaran Islam ya. Kemudian ada kelompok-kelompok nominal yang memang bersentuhan juga dengan kearifan lokal. Ada juga kelompok-kelompok moderat dan lain sebagainya. Maka inilah kemudian kenapa kita penting untuk memiliki konsep moderasi beragama, karena kita tahu bahwa perbedaan-perbedaan itu merupakan sunatullah ya, keniscayaan yang kita tidak bisa memaksakan bahwa semuanya itu harus sama. Pasti setiap kelompok mempunyai pandangan dan ideologi berbeda sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki, konsep keilmuan yang mereka miliki. Maka dengan adanya hal seperti itu dalam konteks Indonesia yang kita memiliki beragam suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang ada di Indonesia, ini yang kemudian menjadi pemicu konflik. Di satu sisi ini merupakan keniscayaan ya yang kita miliki, tapi di sisi lain ini juga bisa menyebabkan konflik keagamaan juga, seperti itu ya. Nah, ini untuk kondisi atau keberagaman yang ada di Indonesia ini bisa kita lihat ya, bahwa NKRI ini merupakan negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya yang multikultural, yaitu sistem demokrasi dan kearifan lokal sebagai nilai yang dipercaya dan dapat dipahami menjaga kerukunan umat beragama.
Nah, fakta dan data keragaman agama-agama di Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang memperkaya hasanah kehidupan di Indonesia. Namun di sisi lain, keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan NKRI. Disinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga Indonesia, masyarakat dalam mewujudkan kedamaian. Jadi tugas untuk menyadarkan masyarakat ini memang tidak mudah ya. Tapi bagaimana kita mengusahakan itu yang kemudian menjadi penting. Kenapa sih moderasi beragama di Indonesia ini penting? Ya, seperti tadi saya katakan, dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. Satu kutub selalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal. Teks kitab suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Dan beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Ya. Nah, kutub ekstrim yang lain sebaliknya yang disebut dengan kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstrimnya. Maka di sini yang kita butuhkan bagaimana kita punya pemikiran yang moderat, mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan. Jadi maksudnya di sini moderat ini bukan kemudian kita tidak punya jati diri ya, maksudnya tidak kanan tidak kiri begitu ya. Tapi ini dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, nyaman, tentram. Ya, kita boleh mempunyai ideologi kita boleh mempunyai keyakinan atau ideologi yang berbeda dengan yang lainnya, tapi bukan dalam tatanan kita menjustifikasi bahwa pemikiran yang kelompok lain itu salah. Nah, ini yang kita tidak boleh lakukan, karena kalau itu kita lakukan, itu yang justru akan memicu terjadinya konflik. Jadi moderat ini bukan kemudian mengarah pada kita tidak punya jati diri begitu ya, tapi lebih kepada bagaimana sih kita hidup saling berdampingan dengan kelompok-kelompok yang mungkin mempunyai ideologi yang berbeda dengan kita begitu ya. Jadi pentingnya itu di situ. Baik, demikian cukup untuk penjelasan saya terkait materi kita, dan ini materi yang terakhir ya. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang kemarin belum saya ulas, nanti setiap kelas saya ulas di pertemuan minggu depan. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.